Nih, ini bocoran ya teman-teman. Buku ini adalah titik awal bagi siapapun yang ingin mengendalikan kehidupan mereka ataupun kehidupan keuangan mereka. Kalian jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia, oke? Ini rahasia. Jangan dibilang ke siapa-siapa. Oke, titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Saya doakan semua kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Samsul Hidayat di channel yang memberikan inspirasi, motivasi, dan juga bedah buku dari orang-orang sukses di bidangnya. Khususnya pada kali ini kita akan membedah buku yang terlaris di dunia teman-teman sepanjang sejarah. Buku ini adalah buku kecerdasan keuangan yang paling diminati oleh banyak orang. Buku Rich Dad Poor Dad yang dituliskan oleh Robert T. Kiyosaki telah mengubah jutaan pikiran orang di dunia ini teman-teman mengenai kecerdasan keuangan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Ini ada kaitannya dengan materi di video sebelumnya, yaitu 4 bidang yang nggak boleh kita bicarakan di tempat umum, yaitu bidang politik, bidang keagamaan, dan juga bidang seks. Dan yang keempat yaitu bidang keuangan. Dan untuk bidang keuangan ini kita akan bahas secara detail di video ini dengan acuan dari buku Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Bagi kalian yang udah pernah baca buku ini, silahkan komen di bawah gimana pendapat kalian tentang buku yang keren ini, buku yang terlaris. Memang ini buku lama, tetapi kita perlu bahas karena ada beberapa poin penting yang saya ambil dari buku Rich Dad Poor Dad. Yang pertama adalah kita akan diberikan informasi mengenai mitos bahwa kita harus punya penghasilan tinggi untuk menjadi kaya. Yang kedua, kita akan diberikan informasi secara jelas antara aset dan juga liabilitas. Kunci utama ya dari buku ini, kalau misalkan kita sudah paham di kunci kedua ini, insya Allah ya teman-teman, kita akan dijamin hidupnya di beberapa tahun ke depan mungkin akan menjadi orang kaya raya teman-teman. Tentunya di pendidikan formal itu tidak akan pernah diajarkan. Alasan utama orang yang mengalami kesulitan keuangan adalah mereka yang menghabiskan waktunya bertahun-tahun di sekolah tetapi tidak diajarkan tentang keuangan. Akibatnya mereka belajar demi uang, tetapi tidak pernah belajar membuat uang bekerja untuk mereka. Di bab awal, kita akan diberikan informasi mengenai ayah kaya dan juga ayah miskin atau Rich Dad Poor Dad. Ternyata, ayah kaya yang disebutkan oleh Robert T. Kiyosaki yaitu bukan ayah kandung, melainkan ayah dari seorang kawannya yang bernama Mike. Dan Mike memiliki ayah yang mengajarkan banyak hal kepada Robert. Nah kemudian, Poor Dad atau bisa dikatakan dengan ya nggak apa-apa lewat aja. Kemudian Poor Dad atau ayah miskin ternyata itu tidak sesuai ekspektasi yang saya bayangkan. Saya pikir Poor Dad di sini ayah miskin yang tidak memiliki uang apalagi pendidikan. Ternyata Poor Dad atau ayah kandung dari Robert T. Kiyosaki memiliki gelar PhD dan juga menyelesaikan kuliah itu kurang dari 2 tahun teman-teman. Kemudian dia mendapatkan beasiswa kuliah di Stanford University atau University of Chicago. Kemudian juga dia adalah orang terkaya di Hawaii. Lalu apa permasalahan dari Rich Dad dan Poor Dad yang membedakan antara ayah kaya dan ayah miskin di buku ini? Dari pola pendidikan yang diajarkan oleh kedua ayah tersebut, ada 2 sudut pandang yang sangat berbeda antara bumi dan langit. Kemudian ini menjadi semacam kegalauan atau kegelisahan mana yang perlu diambil oleh Robert T. Kiyosaki. Dan ternyata Robert T. Kiyosaki mengambil pola pendidikan yang diberikan oleh ayah kaya atau Rich Dad dari seorang temannya, dari seorang ayah dari temannya Mike ya. Pada usia 9 tahun Robert diberikan pemahaman mengenai kecerdasan keuangan, bagaimana uang bekerja untuk kita, tetapi bukan kita bekerja untuk uang. Pelajaran pertama yang saya ambil dari buku Rich Dad Poor Dad yaitu orang kaya tidak bekerja untuk uang. Nah, teman-teman semua, di sini dilengkapi dengan cerita saat Robert kecil. Ini adalah suatu konsep yang mungkin bertentangan dengan apa yang ada di dalam otak kita. Kenapa kita tidak boleh bekerja untuk uang? Sebesar atau sedikit apapun yang kita hasilkan itu tidak menentukan kita akan menjadi kaya teman-teman.
Nah, maksudnya apa? Ketika kita bekerja, kita belajar. Bekerja untuk belajar, kita mencari informasi mengenai pekerjaan yang kita lakukan di perusahaan-perusahaan tertentu. Ketika kita memiliki ilmu dan juga pemahaman terkait hal yang kita kerjakan dalam perusahaan tersebut, setelah kita memberikan kontribusi terbaik kita, apa yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu mendirikan perusahaan sendiri, teman-teman, mendirikan bisnis sendiri dan mengurus bisnis sendiri dengan konsep dan juga ilmu yang kita dapatkan dari perusahaan yang kita bekerja saat itu. Kemudian satu hal lagi yang saya pahami dari orang kaya tidak bekerja untuk uang, ini kan kalau misalkan kita bekerja dengan penghasilan yang begitu besar, kita terjebak dalam zona nyaman. Kemudian kita terus menerus di dalam perusahaan tersebut, akhirnya kita terjebak juga ke posisi kedua, yaitu posisi balap tikus, seperti yang dituliskan oleh Robert Kiyosaki. Nah, teman-teman semua gak usah galau, tenang. Posisi balap tikus di sini yaitu kita terjebak dalam dunia balap tikus. Artinya kita sekolah sampai kita mendapatkan gelar, kemudian kita menjadi ahli dan mendapatkan sebuah profesi, sehingga kita mendapatkan sebuah pekerjaan dengan penghasilan tertentu yang dibatasi oleh perusahaan. Setiap hari kita bekerja, kemudian kita menyetori uang yang kita dapatkan itu untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari, kemudian untuk kebutuhan mungkin liabilitas ya, rumah, kemudian motor, kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, kalau misalkan uangnya udah habis, kita kerja lagi, kita setoran lagi setiap akhir bulan ya, bekerja lagi, setoran lagi, terus menerus sampai kita tua, sampai kita pensiun, dan kita terdiam termenung apa yang salah dari apa yang kita lakukan selama bertahun-tahun. Kerjalah untuk belajar. Ketika kita sudah paham tentang ilmu dan juga konsep yang kita kerjakan di perusahaan tersebut, kita punya tuntutan sendiri untuk membuat perusahaan, teman-teman. Walaupun memang saya juga belum ya, tapi semoga ya ke depan, beberapa tahun ke depan, 5 tahun atau 6 tahun ke depan, kita punya perusahaan masing-masing. Amin. Semoga yang nonton video ini punya perusahaan yang besar. Amin. Punya karyawan yang banyak. Amin. Biar bisa ngasih kerjaan ke orang-orang, teman-teman ya. Oke. Ini menjadi sorotan awal di dalam buku ini mengenai kecerdasan keuangan. Karena di dalam sekolah formal kita tidak diajarkan bagaimana mengolah keuangan, teman-teman. Betulnya ayah kaya tidak melarang kita untuk sekolah, tetapi apa yang beliau katakan, sekolah itu sangat penting. Kalian bersekolah untuk mempelajari sesuatu keahlian atau profesi agar menjadi anggota masyarakat yang bisa menyumbangkan sesuatu. Setiap kebudayaan membutuhkan guru, dokter, kemudian perawat, montir, seniman, juru masak, pelaku bisnis, dan juga hal-hal lainnya. Itu kan yang diajarkan di sekolah mengenai profesi ya. Kalau misalkan nggak ada profesi polisi, dokter, guru, dan juga lain-lain, otomatis negara itu akan berantakan. Nah, ini kenapa kita penting untuk berpendidikan. Sayangnya, bagi kebanyakan orang, sekolah adalah akhir dari segalanya, bukan awal untuk memulai sesuatu. Ketika mereka lulus dari sekolah, mereka juga berhenti untuk belajar. Dan kemudian ketika mereka mendapatkan suatu pekerjaan, mereka terjebak untuk tidak mempelajari kecerdasan keuangan. Pada akhirnya, kebanyakan dari mereka, setinggi apapun pangkat mereka, mereka terjebak dalam balap tikus yang tadi saya jelaskan ya, teman-teman. Kita sekolah, kita kuliah, kita mendapatkan gelar, kita menjadi ahli, mendapatkan sebuah profesi, kemudian kita bekerja, mendapatkan uang, kemudian uang itu kita setorkan untuk kebutuhan kita setiap bulan, setiap hari ya. Kemudian setelah uangnya habis, kita bekerja lagi, setoran lagi, bekerja lagi, terus menerus sampai kita pensiun dan kita tidak bisa menjadi apa-apa, teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Step berikutnya menjawab apa yang kita tanyakan sama-sama. Pelajaran kedua dari buku Rich Dad Poor Dad yaitu mengapa mengajarkan melek keuangan, teman-teman. Nah, di sini setelah kita tahu permasalahan kita, kehidupan kita yang mungkin bertentangan dengan kedua orang tua kita ya, informasi yang masuk ke dalam otak kita setiap hari, kita dididik untuk menjadi seorang ahli dan profesi. Di awal bab kedua dalam buku ini diceritakan beberapa orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap dunia, orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi, posisi strategis. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian, mereka jatuh miskin dan bahkan di antara mereka ada yang mati dalam keadaan tidak memiliki harta dan juga meninggalkan hutang yang begitu berlimpah, teman-teman. Lalu pertanyaannya,
motor lewat. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka bisa seperti itu? Yang tadinya kaya menjadi miskin tiba-tiba karena mereka tidak bisa membedakan antara aset dan juga liabilitas. Orang kaya membangun aset, kemudian orang miskin dan menengah ke atas itu membangun liabilitas, tetapi parahnya mereka mengira liabilitas itu aset. Nah, perbedaan sederhana antara aset dan liabilitas yaitu kalau misalkan katakanlah Anda memiliki mobil atau motor atau mungkin rumah atau kamera dan lain-lain lah. Hal itu, benda yang kita miliki itu bisa menghasilkan uang, bisa memasukkan uang ke dalam kantong kita. Berarti fix itu adalah aset karena dia memberikan penghasilan. Kalau misalkan liabilitas, barang yang kita miliki, entah itu rumah, entah itu mobil, entah itu motor, entah itu kamera dan lain-lain, itu mengeluarkan uang dari kantong kita untuk biaya perawatan, untuk biaya bensin, mungkinnya kalau misalkan kendaraan, kalau misalkan rumah untuk bayar pajak tahunan dan lain-lain lah. Itulah perbedaan sederhananya. Jadi kita perlu pikir-pikir dulu kalau misalkan kita mau beli atau apalagi mau ngeredit ya. Ini kan demi gengsi, demi kita kerja, kita ngutang kita kredit mobil gitu kan biar dikira keren. Padahal teman-teman semua, kita sedang menuju jebakan balap tikus. Ingat ya, kita perlu pikir-pikir dulu. Kalau misalkan barang yang kita beli atau barang yang kita kredit tidak bisa menghasilkan uang, mending jangan teman-teman. Bahaya, nanti kalian pusing sendiri nyari uang, setoran terus menerus sampai tua. Jangan sampai teman-teman semua, oke? Nah, ini kuncinya teman-teman. Kalau misalkan kita paham antara aset dan juga liabilitas, teman-teman pasti bentar lagi menjadi orang kaya. Peduli penghasilan kalian sekarang berapa. Oke? Di sini ada beberapa tabel yang saya ambil dari buku ini, antara laporan penghasilan dan juga neraca ya. Ada perbedaan ini sederhana banget. Kita nggak perlu harus pintar matematika, nggak perlu teman-teman, ini sederhana ya. Tinggal membedakan antara aset dan juga liabilitas. Sekali lagi, aset itu memasukkan uang ke dalam kantong kita. Liabilitas mengeluarkan uang dari dalam kantong kita. Oke? Fix. Dan kemudian ini juga ada beberapa pola arus antara orang kaya dan juga orang miskin. Yang pertama ini laporan penghasilannya, kemudian ini neraca, kemudian juga ini pola arus kas kelas menengah. Ini teman-teman ada beberapa perbedaan ya. Pola arus kas orang kaya. Nah, jadi dia penghasilan dari sewa, dividen, bunga, royalti, kemudian juga pengeluarannya untuk pajak, cicilan, juga hipotek. Asetnya yang mereka miliki dari neraca ini real estate, saham, obligasi, aset kertas, kekayaan intelektual, dan juga lain-lain ya. Nah, kalau misalkan kita udah paham tentang ini, teman-teman bukan dilarang ya beli mobil, beli motor, nggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan hal itu hanya untuk mengeluarkan uang dalam kantong kita perlu pikir-pikir dulu. Apalagi nih mobil ya kan, perlu bensin, biaya perawatan, ganti oli dan lain-lain lah ya. Kemudian juga pajak tahunannya kan nggak murah ya, perlu jutaan, bahkan mungkin puluhan juta. Kemudian juga kita perlu harga kalau misalkan dan juga kita perlu tahu bahwa ketika kita membeli kendaraan atau hal-hal itulah yang kita inginkan ya kan, nilai harga jualnya kalau kita mau jual lagi itu sangat murah teman-teman, dan bisa turun drastis. Beda halnya kalau misalkan kita memiliki saham ya, jadi kita investasi untuk real estate gitu kan di sini ya. Mungkin kalau real estate, saham, obligasi itu kan terlalu atas banget ya. Tetapi nggak masalah gitu kan, kita belajar dari sekarang, karena suatu saat kita akan memiliki itu semua. Nggak apa-apa, dari hal kecil, investasi emas, investasi tanah, investasi motor ojek gitu ya, beli motor buat ojek, investasi beli mobil untuk rentalan, nggak masalah, dari hal-hal kecil dulu. Sama ya, saya juga bukan berarti ngomong seperti ini sudah mendapatkan segala sesuatunya, tapi kita sedang belajar menuju pola yang kita sebutkan dan kita pelajari hari ini. Karena mereka juga dulunya belajar teman-teman, oke? Learning by doing, learning by practice, oke?
praktis. Masalah lah, kan kita lagi nggak belajar bahasa Inggris. Oke, pelajaran selanjutnya yang saya ambil dari buku ini yaitu kenapa orang kaya makin kaya, kenapa orang miskin makin miskin, kenapa orang menengah menjadi miskin bukan menjadi kaya. Kajian dari buku ini, kenapa orang kaya menjadi kaya? Karena mereka menjadikan penghasilan mereka untuk investasi, teman-teman, bukan untuk kebutuhan liabilitas. Mereka membangun aset dari hal kecil, teman-teman. Jadi sedikit apapun gaji dari mereka, mereka terus investasi, mereka terus putar uangnya sehingga menjadikan uang tersebut bekerja untuk mereka. Jadi bukan kita tuh bekerja untuk uang, mereka memperkerjakan uang untuk mereka. Dan kemudian ini ada beberapa kolom laporan keuangan antara ayah kaya dan juga laporan keuangan ayah miskin. Teman-teman bisa lihat ya, ini perbedaannya besar banget. Walaupun memang penghasilannya sama di bagian kolom ke atas, di kolom atas ya, walaupun penghasilannya sama, tetapi bawahnya beda antara aset dan juga liabilitas. Kalau misalkan ayah miskin, liabilitasnya lebih banyak ya, asetnya dikit. Tetapi ayah kaya, asetnya lebih banyak yang hitam tuh ya, kemudian liabilitasnya dikit. Nah inilah yang menjadikan uang bekerja untuk orang tersebut atau ayah kaya. Jadi kebanyakan antara perbedaannya jauh ya teman-teman, antara mereka yang berpikir menjadi kaya dan mereka yang kelas menengah dan juga mereka yang miskin pola pikirnya. Jadi lagi-lagi perbedaannya hanya satu, yaitu mengetahui mana aset dan juga liabilitas. Semakin banyak aset yang kita tanam, maka semakin besar kemungkinan kita untuk menjadi banyak mobil. Berisik. Jadi semakin banyak aset yang kita tanam, semakin besar kemungkinan kita akan menjadi kaya. Tetapi semakin banyak liabilitas yang kita beli, semakin sebentar lagi kita akan terpuruk dan juga terjebak ke dalam arus sebuah kemiskinan. Jadi kita perlu tahan dulu teman-teman, kita perlu sabar dulu untuk menikmati kehidupan yang mewah ya. Oke lah, kita tahan dulu nih beberapa tahun. Kemudian setelah kita punya aset banyak, kita beli. Itu pun beli jangan terlalu mewah-mewah banget ya teman-teman. Uruslah bisnis Anda sendiri. Karena orang kaya berfokus pada kolom aset, sementara orang lain berfokus pada laporan penghasilan. Walaupun memang kenyataannya mungkin di antara kita, saya, Anda, dan kita semua ya, saat ini masih dalam keadaan sebagai seorang karyawan, bekerja, membangun perusahaan orang lain gitu ya, belum bisa membangun sendiri, tapi tidak masalah teman-teman. Itu tidak menjadi suatu hambatan untuk kita menjadi kaya. Tinggal kita pelajari ilmu-ilmu dari perusahaan orang lain tersebut atau bos-bos kita, kemudian kita praktikkan di bisnis kita sendiri. Kita ciptakan produk kita sendiri, kita kita urus bisnis kita sendiri. Buku ini diarahkan kepada setiap orang itu untuk menjadi pengusaha dan juga bisnis, tetapi tidak menyalahkan sebagai seorang karyawan juga. Jadi seimbang teman-teman, karyawan ataupun bisnismen, mereka punya kesempatan untuk menjadi kaya. Yang penting mereka paham bagaimana mengolah keuangan, bagaimana membedakan antara aset dan juga liabilitas. Saya sangat rekomendasikan sekali Anda untuk membaca buku ini, karena ya Allah teman-teman, kalau teman-teman tahu buku ini keren banget. Walaupun saya nggak digaji ya dari buku ini, dari Robert, nggak apa-apa deh. Yang belum baca, kalian wajib beli, kalian wajib baca. Ini mitos banyak sekali yang kita pecahkan di buku ini teman-teman. Saking pentingnya buku ini. Aduh, kalian harus baca sering-sering teman-teman. Kalau kalian mau jadi orang kaya raya, kalau kalian pengen jadi bisnismen, kalau kalian pengen punya perusahaan besar, kalau kalian pengen jadi seorang pemimpin yang besar, kalau kalian pengen punya karyawan yang banyak kayak saya nih, punya cita-cita banyak ya, besar impian banyak, gak masalah. Kalian wajib baca buku ini teman-teman. Ini bermanfaat banget teman-teman, bermanfaat banget. Gak ada di sekolah ilmu ini teman-teman. Di sekolah kita diajarkan akuntansi, matematika, tetapi kita tidak diajarkan tentang kecerdasan keuangan. Keren banget. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari saya, itu yang saya pahami dari buku ini. Walaupun memang kenyataannya buku ini lebih keren dari penjelasan saya. Ini bocoran ya teman-teman. Buku ini
adalah titik awal bagi siapapun yang ingin mengendalikan kehidupan mereka ataupun kehidupan keuangan mereka. Kalian jangan bilang siapa-siapa, ini rahasia, oke? Ini rahasia, jangan dibilang ke siapa-siapa, oke? Titik. Dari saya, salam hidayat, salam sukses, salam sehat, salam luar biasa. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti ketika saya upload video-video baru kalian mendapatkan notifikasi. Bantu channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk saya. Kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena istri udah nyediain makanan ya dari tadi, jadi videonya udah beres. Terima kasih. Kalau misalkan kita bisa membedakan antara aset dan juga liabilitas, liabilitas. Kamu ini Juga liabilitas. iya gitu, liabilitas. Makanya kalau ngomong jangan buru-buru, pelan-pelan. Nah, Robert Kiyosaki, dodol, gimana sih? Tekeo apaan? itu tidak akan pernah diajarkan. Makanya ini adalah Ngomongnya bener, gak bener, pikir kamu ini kasih taunya gak bener-bener. Hafalin dulu. iya, nggak apa-apa Pak, lewat aja.